Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke posisi di pertanyaan di webinar kedua, series SP2DK. Ini kemudian kita belum sempat bahas, ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak ya yang masuk di webinar kedua. Pertama dari Bu Ambar Deliarti, yang bertanya, tahun 2020 sempat ada SP2DK, kemudian AR menyampaikan bahwa 2021 PPh 21 dan 23-nya dilakukan di tahun depannya ya pembahasannya. Jadi saat berita acara status pasal 21 dan 23-nya masih pembahasan. Apakah prosedur tersebut normal? Ternyata ada juga kasus dialami oleh di beberapa perusahaan. Perlu digarisbawahi bahwa memang ini juga sangat tergantung dengan kondisi di masing-masing KPP ya Bapak Ibu. Tapi umumnya memang kalau kita bahas SP2DK, bahwa pembahasan itu memang meliputi 1 tahun pajak ya. Dalam hal ini biasanya eh, tertuang di berita acara dan laporan hasil P2DK-nya. Gitu ya. Tapi ya ini tergantung kebijakan dari masing-masing KPP ya. Nanti mungkin di follow up aja ya Bu Ambar ya terkait dengan ini apakah memang eh, posisinya memang eh, bisa lanjut di tahun berikutnya dan bagaimana statusnya. Kemudian dari Bu Sismi Yati, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, terkait dengan bunga pinjaman. Ini pinjaman tanpa bunga, ternyata memang perusahaan, anak perusahaannya dalam kondisi rugi, dan pembayaran cash flow-nya jadi agak sedikit bermasalah, sehingga mau nggak mau harus melakukan pinjaman kepada pemegang saham. Dan modalnya sudah di-setor penuh ya oleh pemegang saham. Nah, pertanyaannya apakah ada dampak buat pemegang saham dan anak perusahaan ya, dalam hal ini mereka yang melakukan pinjaman. Memang kalau kita berangkat ke PP 94 ya 2010, bahwa memang yang diatur adalah ada 4 syarat yang harus dipenuhi ketika pinjaman tanpa bunga. Jadi pertama adalah modalnya sudah di-store penuh oleh pemegang saham, ini sudah terpenuhi ya. Kemudian yang kedua dananya memang dari pemegang saham, bukan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, eh, pemegang saham dalam kondisi laba. Kemudian yang terakhir adalah anak perusahaan yang dalam hal ini melakukan pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan ya. Di kesulitan keuangan triggernya banyak ya Bapak Ibu ya, mulai dari rasio keuangan gitu ya, kemudian ada masalah misalkan piutangnya terlalu tinggi, hutangnya juga terlalu tinggi. Nanti kalau memenuhi empat syarat ini, maka pinjaman tanpa bunga. Tapi kalau satu syarat tidak terpenuhi, dampaknya adalah nanti ada DIM, biaya bunga pinjaman. Nanti ada hasil pajak untuk PPh outputnya. Jadi nanti ada withholding tax pasal 23. Kalau misalkan pemegang sahamnya adalah warga WP dalam negeri, dia ada pasal 23 15%, kemudian pasal 26 kalau ternyata adalah pemegang sahamnya adalah luar negeri, dan pasal 26 20% total expected rating. Nah, pemegang sahamnya sendiri ini ada pengaruh ke pendapatan ya, Bapak Ibu. Pendapatan bunga pinjaman yang nanti dampaknya ke PPh badan. Di PPh badannya nanti ada koreksi 22%. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Pipit ya. Bu Pipit ini ada kasus mengalami penurunan omset sehingga laporan keuangan mengalami kerugian. Apakah ada potensi pemeriksaan pajak ya? Memang kalau kita lihat prioritas pertama yang pemeriksaan yang diatur di Undang-Undang KUP di pasal 17 adalah bagi mereka yang kondisi PPh badannya adalah lebih bayar, Bu. Jadi lebih bayar memang jadi prioritas pemeriksaan karena kantor pajak
dapat amanat untuk memberikan keputusan atau SKP paling lambat 12 bulan ya setelah permohonan lebih bayarnya diterima gitu ya. Kedua, emang kalau lihat dari sasaran potensi pemeriksaan pajak itu salah satunya memang adalah mereka yang mengalami kerugian 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalkan ada WP yang mengalami kerugian, itu mungkin menjadi prioritas pemeriksaan. Meskipun ya memang harus didalami dulu ya potensinya seperti sebesar apa gitu ya. Terus pertanyaan dari Ibu atau Pak Wimak ya. Setelah SP2DK close dibayar sesuai dengan temuan AR, SPT masih tetap ada kemungkinan diperiksa melalui SP2. Ya, kalau baca trigger di SC05 memang kemungkinan bisa diperiksa kalau ada novum atau temuan baru ya. Kemudian yang kedua adalah kalau posisinya adalah antara tanggapan, kemudian berita acara, dan respon WP untuk melakukan pembetulan dan pembayaran berbeda angkanya. Dari kesepakatan awal, misalkan kesepakatan awalnya adalah 100 juta, ternyata kita bayar cuma 80, dan betulnya SPT bayar cuma 80. Nah, ini kemungkinan besar bisa dilakukan pemeriksaan pajak. Jadi sepanjang angkanya, datanya sama ya, antara berita acara dengan pembetulan, potensi pemeriksaan tidak ada. Dari Bu Dewi Anggra ini, saat konteks berjalan, apakah WP bisa mengetahui jika sedang dalam pengawasan prioritas melalui sistem konteks? Kalau di sistem konteks yang baru, setahu saya eh, ada menu untuk tanggapan SP2DK ya Bu ya. Tapi kalau untuk mereka wilayahnya termasuk wilayah WP yang tidak patuh, tidak ada sih. Itu berada di wilayahnya teman-teman KPP gitu ya. Jadi kalau SP2DK muncul ada di konteks. Tapi kalau untuk kita tahu apakah dalam pengawasan, kayaknya nggak, belum muncul ya. Jadi kalau tahu malah kita kabur semua ya. Jadi kemudian jadi bahan pertimbangan sih KPP atau DJP untuk bikin sistem konteks ini. Nah, dari Bu Linda, kita bikin pembetulan SPT 2019 dan SP2DK. Apakah kita harus bikin pembetulan SPT tahun-tahun berikutnya? Tergantung ya Bu ya, Bu Linda ya. Kalau misalkan skenario pembetulan SPT 2019 ini belum terjadi di SPT 2020 dan 2021, mungkin harus bikin pembetulan. Ya, misalkan contoh di 2019 ada koreksi tentang daftar nominatif promosi ya, misalkan kita nggak sampaikan. Kemudian 2019 ada koreksinya, maka 2020, 2021 pasti mau nggak mau juga dilakukan pembetulan juga. Atau menunggu SP2DK ya silahkan. Itu mungkin ya lebih baik juga ya, biar nanti juga selain di scanning juga sama teman-teman di KPP, kita jadi ada kepastian juga. Dari Mbak Aulia, kalau sudah dapat SP2DK, belum berita acara, hanya menjawab surat SP2DK, si berita acara tidak bisa diubah ya, soalnya langsung diancam mau diajukan pemeriksaan kalau mau tanda tangan berita acara. Jadi memang apa yang muncul di SP2DK belum menjadi jaminan, bahwa angka tersebut adalah angka yang harus kita bayar ya Bu ya, Mbak Aulia ya. Jadi bisa jadi angka itu kan masih angka sifatnya dugaan ya, dugaan, sehingga mau nggak mau kita sebagai WP yang ngasih sanggahan gitu ya, ngasih tanggapan gitu ya. Eh, Terkait dengan ancaman gitu ya, ya tinggal mitigasi resiko dari kita. Sepanjang kondisinya memang menurut kita itu adalah hal yang terjadi di perusahaan dan memang eh, bukan potensi objek pemotongan gitu ya atau koreksi fiskal, ya silakan fight aja di pemeriksaan.
Ya tinggal hasil dari review kita terkait dengan perpajakan yang sudah kita lakukan sudah baik apa belum. Kalau sudah baik, menurut kita sudah baik, ya silakan aja diperiksa. Toh banyak juga ada kasus yang SP2DK kemudian dinaikkan ke pemeriksaan dengan apa mekanisme pemeriksaan oleh tim fungsional pemeriksa ternyata nggak terbukti gitu ya. Jadi silakan aja. Tapi sekiranya memang itu adalah hal yang harus dibayar di SP2DK silakan. Jadi ya lihat lagi ya kondisinya. Masing-masing perusahaan pasti berbeda-beda. Dari Mas Firman, untuk lebih bayar pasal 21 dan badan ada potensi diperiksa. Kalau badan iya, ya kalau badan udah pasti ada pemeriksaan. Tapi kalau PPh satu lebih bayar, kan mekanismenya tidak bisa restitusi ya, Mas Firman ya. Biasanya adalah cuman eh, mekanismenya adalah kompensasi ya. Jadi PPh satu yang posisi lebih bayar, kecil kemungkinan diperiksa. Kecuali misalkan perusahaan tutup dengan posisi lebih bayar karena merger gitu ya. Nah itu kemungkinan besar pasti diperiksa. Meskipun nggak ada mekanisme restitusi, tapi ya diajukan dengan surat permohonan biasa. Nah, jadi kalau triggernya PP badan lebih bayar, PP 21-nya akan diperiksa. Tapi kalau PP badannya kurang bayar, potensi pemeriksaan sih tetap masih muncul gitu ya, tapi nggak jadi prioritas awal. Lokenberg ya, Setiawan. Izin bertanya, jika kita sudah menghadapi SP2DK 2022, sudah close case, pajak yang tetap sudah dibayar, namun di tahun ini kita ingin melakukan audit ulang untuk laporan keuangan 2022 dengan tujuan menjadikan hutang sebagai saham. Oh, ada konversi ya Pak ya, dari berarti apa ya, equity swap ya, debt to equity swap ya. Nah, adakah ada kemungkinan kita terkena pemeriksaan lagi atau bahkan masuk pemeriksaan? Ya, kalau ditanya potensi 2022 masih punya daluarsa 5 tahun ya. Jadi kalau 2022 itu daluarsanya berarti 2003, 4, 5, 6, 7. Jadi masih muncul sampai Desember 2027 ya kalau pembukaannya Januari sampai Desember. Jadi kalau potensi pemeriksaan mungkin gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, SP2DK udah terbit, tiba-tiba laporan keuangannya berubah. Nah, kalau misalkan ada potensi pajaknya sih pasti akan diperiksa ya. Tapi kalau hutang sebagai saham, menjadi saham, itu memang harus diiringi juga dengan perubahan akte ya. Jadi kalau perubahan aktenya belum dilakukan di 2022, saya pikir susah. Kalau misalkan perubahan aktenya itu terjadi tahun sekarang 2024, nggak matching cost against revenue ya, nggak sesuai dengan konsep bahwa baru shifting hutang sebagai saham itu baru 2024, harusnya terjadi di 2024 dan tidak melibatkan 2022 gitu ya. Mohon jadi bahan pertimbangan dulu ya. Karena kalau misalkan tiba-tiba terjadi shifting hutang sebagai saham di 2024 dan kita betulin 2022, nah ini menjadi masalah. Pasti pasti bisa jadi pertanyaan dari KPP, kenapa melakukan ini dan punya potensi diperiksa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dinama Rizky Saputri ya. Perusahaan sudah dikirim beberapa STP dan belum terbayar. Apakah ada potensi SP2DK? Sebenarnya bukan potensi SP2DK kalau yang kasus ini, tapi adalah surat teguran. Tidak ada pembayaran STP dan mungkin nanti akan terbit surat paksa. Ya, surat paksa, sita dan seterusnya ya, sesuai dengan prosedur penagihan pajak. Eh, jadi arahnya ke sana sih, gitu. Kalau potensi P2DK kan banyak triggernya ya. Kalau kemarin kita bahas, hmm, ya salah satunya, ya banyak lah tadi kita udah bahas di webinar sebelumnya.
Berikutnya dari Mbak Sinta Dewi, apakah dia berlaku untuk CV yang modalnya tidak terbagi atas saham? Mungkin harus dibaca di PMK-nya dulu ya. Mungkin ada PMK 169 setahu saya. Karena DRI itu memang dilakukan eh, posisi untuk tidak berlaku untuk industri tertentu ya. Perbankan, leasing dengan policy, infrastruktur, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk CV sih mungkin masih bisa kena ya, tapi saya harus riset dulu ya. Saya pernah mengalami AR minta WP melakukan pembetulan dan pembayaran dulu, bahkan sama sekali tidak pernah menerima LHP 2DK-nya. Ya memang sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya adalah berita acara ya. Jadi LHP 2DK ini kan sebenarnya laporan dari AR ke kepala kantor. Jadi artinya laporan secara internal ya di DCP-nya atau di KPP-nya. Jadi tidak ada kewajiban memberikan LHP 2DK karena nggak ada posisi tanda tangan si WP. Tapi kalau berita acara itu kita harusnya dapat ya. Jadi mau nanti, jadi berita acara dulu baru LHP 2DK sih. Habis itu berita acara dikasih ke kita, nanti Bu Farida tolong respon ke HR-nya apakah dinaikkan scale up ke pemeriksaan atau tidak. Dari Mas Fahmi, dampak PPN masukan yang dibebankan tidak dikenai SPT PPN namun tidak dilaporkan di B3 SPT PPN. Apakah ini dapat menjadi pemicu? Enggak sih, ya enggak sih. Kalau PPN yang tidak dapat dikreditkan memang pilihannya pilihannya adalah dibebankan ya, Mas Fahmi ya. Jadi ketika dibebankan sebagai biaya dan memang tidak dikreditkan SPT PPN, maka itu sesuai dengan PP 94 sesuai dengan ketentuan. Kecuali double ya, dikreditkan juga, dibebankan juga gitu ya. Nah itu mungkin punya potensi SP2DK. Tapi untuk pelaporan B3-nya sih nggak terlalu ngaruh ya sebenarnya ya. Itu dan itu pun bisa dijelaskan kalau akhirnya muncul di SP2DK. Dari Bu Tita, jika kredit pajak makin lebih bayar, kita putuskan untuk kreditkan sebagian. Bisa jadi bahas P2DK. Sedangkan jika kredit semua, maka benar lebih bayar dan pemeriksaan. Bagaimana sebaiknya tax planning yang tepat? Sebenarnya gini ya Bu Dita ya, masing-masing punya punya resiko, masing-masing punya yang resiko yang harus kita pikul gitu ya. Pertama adalah kalau dikreditkan sebagian, maka beban PPh-nya itu kredit pajaknya itu di shifting ke beban ya. Jadi nanti uang mukanya sebagian lari ke biaya dan dampaknya koreksi fiskal juga. Sehingga dari sisi performance keuangan secara komersial nggak begitu bagus. Kenapa? Karena ada tambahan beban lagi. Mungkin dari sisi laporan manajemen ke pemegang saham nggak cantik lah ya, atau nggak sesuai dengan harapan mereka. Dari sisi PPh Badan memang nggak ada pergerakan gitu ya. Tapi yang jadi muncul biasanya tadi ada jadi bahan SP2DK. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan lebih bayar? Jadi kita kreditkan semua, ya dampaknya pemeriksaan, betul. Nah, tapi bukan berarti ketika diperiksa kemudian menjadi momok buat kita ya. Dan yang harus diperhatikan adalah sebenarnya eh, kalaupun lebih bayar, kita harus siap, kita harus ready. Makanya dimitigasi. Maka Bu Dita harus, atau teman-teman semua juga harus punya kebiasaan atau kewajiban kita untuk membuat ekualisasi tiap bulan gitu ya. Kemudian eh, apa ya, sinkronisasi antara bukti potong gitu ya. Kemudian dengan objek PPh Output gitu ya. Kemudian ekualisasi PPN, kemudian harus uang, harus barang, harus piutang dan lain-lain.
Kalau sekiranya udah dimitigasi di awal, saya pikir sih mau pemeriksaan apapun jenisnya silakan aja go ahead. Dan posisi bisa jadi kita minta lebih bayar, dapat semua gitu ya. Makanya eh, model-model pemeriksaan, metode atau teknik pemeriksaan harus coba sering kita lakukan secara internal gitu ya. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya Bu Dita ya. Kemudian dari Bu Neti, kami banyak menerbitkan A03 ya, ini yang pemungut lainnya ya. Kami tidak pernah minta bukti bayarnya. Bagaimana ya? Nah ini bisa dimuncul di SP2DK. Jadi memang faktur 03, 02 itu kewajiban PPN-nya proses pembayaran ada di pihak lawan ya, lawan transaksi. Dalam hal ini Badan Pemungut PPN. Nah, yang sering terjadi adalah ketika nggak ada bukti bayar, itu posisinya adalah ya ada beberapa yang model pemeriksaan dikenakan dianggap jadi faktor 01 gitu ya. Meskipun secara regulasi nggak bisa gitu ya. Tapi itu yang kemudian jadi resiko. Makanya setiap apapun faktur pajak 02 atau 03 diupayakan minta terus bukti bayarnya. Jadi mungkin minta BPN-nya ya. Jadi kalau misalkan 03 itu ada anggaplah 100 faktur pajak terbit, maka harus ada 100 bukti penerimaan negara dari lawan transaksi. Ya, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Dari Mbak Atika, kita melaporkan transaksi afiliasi PT yang memiliki yang sama, tapi kami belum pernah Tipidok bagaimana. Ah iya, kalau terkait dengan Tipidok memang ada syarat dulu ya yang harus dipenuhi ya. Apakah kita wajib bikin Tipidok apa enggak gitu ya. Salah satunya adalah kalau misalkan 2024 ini, sorry, anggaplah 2023 ya, 2023 apakah bikin Tipidok apa enggak. Mbak Tika lihat 2022-nya dulu, omsetnya di atas 50M apa di bawah 50M. Kalau 2022-nya di atas 50M, maka 2023 wajib tipidok, meskipun transaksi afiliasinya ya kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan di bawah 50M tahun 2022-nya, di 2023-nya dilihat transaksi pembelian, penjualan, apakah nanti dia di atas 20M apa tidak gitu ya. Nanti kalau sesuai dengan ketentuan, ya nanti bisa aja harus bikin tipidok. Tapi upayakan memang setiap transaksi afiliasi kita siapkan bikin tipidok gitu ya, biar nggak ada resiko ya, karena nanti kantor pajak kan bisa melakukan pengujian ulang sesuai dengan pasal 18 ayat 4 ya. Nah ini Bu Linda ya, mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya. Jadi ada pemungut nggak bayar ke kas negara, waktu SP2DK disuruh bayar PPN. Ya ini memang menjadi resiko di kita ya, bisa jadi memang kita disuruh bayar PPN. Nah, tinggal gimana caranya, kalaupun akhirnya harus dikenakan bayar PPN, kita koordinasi dengan pihak pemungutnya. Dalam hal ini kalau misalkan kami yang harus bayar, kita yang harus bayar, ya minta dananya itu dari mereka, kita yang bayar. Tapi sekiranya nanti pihak pemungut diperiksa sama kantor pajak, gitu ya, itu nggak bisa jadi tanggungan kita, gitu ya. Makanya penting banget sebenarnya adanya kontrak antara kita dengan pihak pemungut terkait dengan kewajiban, hak dan kewajiban perpajakan. Misalkan kita diperiksa seperti apa, dengan mereka diperiksa seperti apa. Dari Mbak Audia ya, mau dibayar PP21 karena pembayaran THR. Nah, ya, tahun 2024 ketika penggunaan menggunakan karya, Mbak Audia ya, memang pajak ketika ada pembayaran THR tinggi. Ya, atau ada pembayaran bonus jasa produksi yang sifatnya tidak teratur itu tinggi.
apakah ada potensi diperiksa? Ya tidak menjadi prioritas karena memang itu menjadi resiko ya dari adanya penerapan aturan main. Potensi PP21 diperiksa kalau misalkan ada trigger yang lain ya. Trigger yang lain kalau PPh badannya lebih bayar ya pasti diperiksa. Tapi ya umumnya kan ketentuan di Per apa 02 ya 2024 lebih bayarnya bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Dari Pak Hari, mohon penjelasan tentang kartuan penilaian faktor pajak. Kami masih beda pendapat dengan AR di mana kami berpedoman pada bahwa satu dari faktur adalah penerimaan pengganti amin. Iya betul Pak Hari. Memang kalau kita baca di ketentuan penelitian faktur pajak itu ada empat ya setahu saya ya. Pertama adalah saat penyerahan barang. Kemudian yang kedua ketika penerimaan atau pembayaran lebih dahulu ketimbang saat penyerahan BKP. Yang ketiga adalah saat tagihan. Dalam hal ini transaksi dengan badan pemungut ya. Yang keempat, ini kalau saat termin, kalau misalkan penyerahannya dilakukan secara bertahap. Misalkan kalau kita ada perusahaan konstruksi, maka pembayaran secara bertahap itu harus terbit berpajak, gitu ya. Dan itu bisa dijelaskan. Dan itu amat sangat sahih kok di baik di undang-undang, di PP dan peraturan Dirjen ya. Bahwa kalau penyerahan yang bisa bertahap dalam hal konstruksi jadi terutama PPN ada saat pembayaran termin. Jadi Pak Hari silakan buka cek di peraturan pemerintah yang PPN ya. Dulu dulu sih PP 1 ya 2012, tapi sekarang udah berubah ya. Itu ada contohnya setahu saya. Kemudian dari Bu Anita, saya pernah dapat SP2DK pertanyaan tentang faktor pajak masukan dengan APBD yang sesuai. Sudah kita jelaskan di beberapa bulan dengan betul. Malahan ditanya balik kenapa nggak cari PKP. Beli-beli spare part seperti gue saya kan nggak ada PKP ya. Terusnya, ya itu kan balik lagi ke kita ya. Jadi balik lagi ke kebijakan manajemen ya. Karena pertimbangan kita yang bukan PKP kan mungkin dari sisi cash flow. Iya, saya sisi cash flow. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya non PKP itu kan nggak ada PPN, gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah. Toh sebenarnya antara PKP dan non PKP sebenarnya dua-duanya hal yang sama ya. Kalau non PKP nggak ada pajak masukan, kalau ada PKP ada pajak masukan, ngeluarin juga pajak keluaran, gitu ya. Nah itu sebenarnya balik lagi ke kebijakan. Memang tidak ada di undang-undang, tidak ada kewajiban harus ke PKP, nggak ada sama sekali kok. Tinggal posisinya yang ketika ada proses non PKP ya harusnya menjadi alat keterangan ya buat KPP untuk mungkin bisa dikenakan PKP secara jabatan ke lawan transaksi ini. Jadi bagi menurut saya sih sah-sah saja sih. Berikutnya 02 ya bendaran. Ya kan sebagai pembawa kita WPN kita cek di ini lagi ya. Ya memang setahu saya sesuai dengan ketentuan setiap faktur pajak yang kita terbitkan 0203 BPN-nya sendiri juga. Jadi satu faktur, satu BPN. Dan itu untuk cross check sih sebenarnya. Jadi bukan bukan kosong, misalkan ada 02 kita, kemudian ada 02 dari pihak lain, kemudian digabung enggak, harusnya masing-masing. Sehingga ketika posisinya kita bikin equalisasi dengan faktur pajak kita klop ya. Ya memang ada masalah sih pasti ya kalau misalkan dengan bendaharawan. Ya kalau pihak puput mereka udah paham, tapi kalau PPN memang kalau ketentuan lama lebih enak ya. Jadi kita bikin SSP-nya, mereka tinggal setor gitu ya. Tapi kan sekarang ketika menggunakan e-billing, ya mereka bikin sendiri ya, kode e-billing. Dan Mbak Dewi, faktur pajak sudah approve, namun belum dilapor SPT. Kami pernah mengalami topik ini. Tapi kenyataan kami sudah lapor SPT approve tersebut, namun KPP bersikeras bahwa data tersebut tidak ada.
Gitu, baca. Ya mungkin ada beberapa kasus yang terkait ini juga muncul ya. Ada juga yang penyusutan. Jadi kita udah lapor di IFO penyusutan, daftar penyusutan di lampiran 1A, ternyata di sistemnya mereka nggak masuk gitu ya. Ya sebenarnya tinggal tunjukin aja SPT hard copy kita, bahwa kalau posisinya sudah dilapor di situ, harusnya angkanya sudah terakumulasi ya, dan sudah dihitung keluaran dan masukannya. Ya jadi ya kalau error mungkin aja, ya namanya juga manusia, bikin sistemnya bisa error. Tapi ya beberapa kejadian, ada beberapa hal yang memang tidak terlapor di sistemnya. Itu tinggal dibuktikan aja di SPT PN. Dari Mbak Vivin, kita menerima pembayaran dari customer Desember 2021. Ternyata Musir faktur pajak habis. Kita baru terbitin 2022. Pas sebaiknya kita akan penerimaan tersebut sebagai uang muka di 2021. Bisa, betul. Betul. Jadi memang eh, tapi kalau misalkan masukin uang muka di 2021 harus jadi terutang PPN Mbak Vivin. Ya, terutang PPN di 2021. Ya, resiko yang di sini sih pasti bisa aja penerbitan faktur pajaknya telat karena 1% dari DPP. Tapi kalau untuk masalah ekualisasi mungkin bisa disandingkan gitu ya, bisa dijelaskan. Mungkin makanya setiap nomor seri faktur pajak mau habis, segera buru-buru dibikin. Ya, jangan nunggu habis baru terima pembayaran. Justru sebelum habis mungkin kita monitoring, langsung segera minta faktur pajak ini. Dari Mbak Dia, SP2DK 2022, kami nanggapi satu kali, kemudian kami balas, total sudah kali dua tanggapan, kamu udah kali undang KPP, namun setelah tanggapan kedua, KPP nggak ngasih feedback, tidak ditanya pun tidak ada balasan 2023. Apakah sudah close? Belum tentu ya, belum tentu ya. Jadi kalau kayak begini ya kejar terus, minta ke airnya progresnya. Jangan-jangan takutnya airnya mutasi, bisa jadi ya. Tapi paling nggak coba dikejar terus ya. Kemudian kami holding sepertinya akan kena pemeriksaan pajak. Lalu apakah kami sebagai perusahaan mereka juga boleh? Oh enggak. Jadi memang pemeriksaan itu berdiri sendiri-sendiri ya, Mbak Dia ya. Jadi kalau holdingnya diperiksa, belum tentu anaknya diperiksa. Kecuali ada data pemicu yang lain ya. Kalau terkait dengan afiliasi mungkin aja. Tapi kalau posisi sendiri-sendiri ya, kan mungkin bisa jadi KPP-nya beda-beda kan. Jadi bisa aja pemeriksaan di holding tapi anaknya nggak diperiksa. Dari Mas Harikson, SP2DK dimunculkan kurang bayar. Apakah memang harus dibayarkan? Ya tergantung ya Mas. Jadi kalau memang kenyataannya ada kurang bayar, ya silakan dibayar. Tapi kalau ternyata tidak kurang bayar, ya silakan ditanggapin. Ya kenapa alasannya? Silakan tunjukkan dengan bukti-bukti pendukungnya, ya entah invoice, kemudian peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah dan seterusnya. Mungkin ada dasar hukum dan fakta buktinya. Kalau ternyata memang nggak kurang bayar, ya harusnya dikeluarkan. Kalaupun ternyata dia deadlock ya, misalkan, ya pasti nanti arahnya ke pemeriksaan. Ya nanti kan bukan berarti di SP2DK itu ada kurang bayar, di pemeriksaan juga kurang bayar, belum tentu juga. Jadi silakan kita apa namanya bertarung di saat pemeriksaan ya. Dari Bu Mariani, apakah ada periode waktu untuk jangka waktu SP2DK menurut peraturan negara? Di SP2DK kalau bicara untuk ngasih tanggapan 14 hari kalender gitu ya. Tapi kalau baca di SE05 memang proses penanganan SP2DK itu 60 hari. Nanti ada perpanjangan 30 hari. Jadi artinya si AR punya waktu 90 hari untuk menyelesaikan SP2DK-nya di LHP2DK-nya ya.
Dari Mbak Vivin lagi nih ya. Kita sudah menerima SP2DK dan melakukan pembayaran karena kita belum lapor SPT. Dari AR belum memberikan SP3. SP3 apa ya? Mungkin berita acara kali ya. Kalau berita acara harusnya sih segera ya setelah eh, ada undangan, ada pembahasan, ya dibikin berita acara, kemudian ada yang harus dibayar, dibayar gitu. Kalau dilanjutkan ke pemeriksaan ya biasanya korespondensi ya sama rakyat. Sepuluh tahun terkait dengan perkara rumah sakit sebelumnya kan tidak terutang betul, namun sekarang dibebasin betul. Untuk penjual obat dibebasin, harus berdiri per 08 ya. Setahu saya kalau rawat inap masih blended, dibebasin setahu saya. Namun di sisi lain terkait dengan voice kesehatan itu ditunggu dengan. Iya betul, memang nggak equal karena penjualan di dua SIM namun tidak dimusim ke Indo. Iya sebenarnya kalau sekarang dengan kode 08 dibebasin harusnya masuk juga ke induk ya. Jadi eh, harusnya equal ya, harusnya equal. Nah dulu mungkin ketika masukinnya di gunggung itu kan sebenarnya terutang PPN. Mungkin masukin di gunggung, tapi mungkin PPN-nya dibikin nol gitu ya mungkin. Nah, itu bisa jadi tidak ada nggak ekualisasi. Tapi kalau misalkan sekarang dengan 08 harusnya sih eko. Dan periode ke perhitungan PPN mengacu ke PMK 186 ya. Saya harus cek dulu ya 186 itu apa ya. Oh, pedoman ya. Belum kredit pajak masukan ya. Ya, tapi kalau kita bahas yang pedoman pengkreditan pajak masukan yang dihitung ulang kembali tersebut memang tergantung kasus ya. Karena bisa jadi ada omset kita yang terutang PPN, ada juga omset yang dibebaskan atau tidak terutang. Sehingga mau nggak mau posisinya adalah eh, di ini ya, diproporsionalin ya. Jadi memang sangat tergantung dengan kasusnya. Jadi potensi bisa akan lebih bayar, kurang bayar sih pasti. Tapi kan itu posisi untuk pembayaran yang memang eh, untuk 3 bulan berikutnya ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rian. Jika setelah SP2 kami diminta pembayar SPT masa 23, namun kami sudah memiliki data NIK, NPWP supplier, bagaimana baiknya Pak? Ya, kalau udah dapat data NIK, NPWP, silakan bikin bukti potongnya saja sih. Jadi bukti potong ya diisi NIK, NPWP, kemudian masukin penghasilan brutonya, nanti pilih jenis objek pajaknya, nanti baru ketahuan pajaknya, kemudian kurang bayar di setor, kemudian dilapor SPT PP 03. Kecuali data NIK NPB nggak punya nih, ini yang masalah. Mungkin kita cuma bisa setor, tapi tidak bisa melakukan pembetulan. Berikutnya dari Bulala ya. Kami pesan konstruksi, kami ada transaksi intercompany loan, di mana atas pokok loan dan interestnya sampai saat ini belum pernah dibayarkan, namun kami tetap mencatat di laporan keuangan dengan keterangan untung namun unrealized gain atau loss yang dikenakan agen kami catat sebagai pendapatan di mana dan disebut dalam kami trimester yang lalu. Iya, kalau sisi unrealized gain atau loss ini memang harus dikoreksi fiskal ya. Kenapa? Karena memang belum ada realisasinya.
ya koreksi fiskal sih ya. Mungkin, cuman mungkin yang menjadi pertimbangan koreksi itu yang dilakukan sama pemeriksa adalah terkait dengan interestnya sih sebenarnya. Nanti bisa dilihat di perjanjiannya dulu ya, Bu Lala ya. Kalau kenapa alasan tidak pernah dibayar gitu ya. Mungkin ada penundaan, pembayaran, dan seterusnya ya. Mungkin harus bisa dijelaskan di perjanjiannya dulu ya. Tapi kalau posisi dicatat sebagai unrealized gain atau loss secara fiskal, karena posisi belum ada realisasi, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Kemudian dari Pak Yohanes ya, selama aku memberikan penjelasan ke AR, tapi belum ada kabar lagi dan belum ada berita acara. Apakah SP2DK-nya sudah clear? Belum tentu, Pak. Jadi kita harus tetap minta ke AR-nya terkait dengan berita acara ya. Karena jangan-jangan nanti SP2DK-nya belum clear malah bisa naik ke pemeriksaan, bahkan ada beberapa yang naik ke buper ya. Jadi harus dicoba sering komunikasikan dengan AR. Dari Pak Charles, persentase CTOR baik itu berapa persen ya Pak minimal? Baik atau tidaknya CTOR itu sebenarnya tergantung industri ya Pak, industri jenis. Dan ini kan sebenarnya data time series ya, data-data yang memang dimiliki sama kantor pajak atas perusahaan sejenis. Jadi memang yang tahu ini adalah datanya adalah di kantor pajak. Ya. Pernah ada surat edaran Dirjen terkait dengan benchmarking Pak. Saya lupa antara tahun 2004 ke 2005 ya, tahun lama ya. Nah, ya memang di situ ada itunya, ada analisa rasionya ya dari perusahaan-perusahaan yang memang dihitung datanya. Tapi ini kan data tahun lama ya. Sampai sekarang kita nggak tahu data CTOR itu setiap industri itu datanya berapa persen kita nggak tahu. Kalaupun nanti Bapak misalkan Pak Charles ada SP2DK, minta aja datanya ke AR. Tolong dikeluarkan data tersebut, kemudian perusahaan mana aja yang kemudian menjadi yang datanya dihitung ya untuk rasio ini, karena bisa jadi harusnya tidak bisa dibandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain karena analisa geografis, pangsa pasar, strategi, dan sebagainya harus menjadi bahan pertimbangan dari Pak Effendi ya. Melakukan pengaruh ketidakbenaran dan disetor dan dapat BPS di TPT Bukper namun dikoreksi oleh AR atas tahun yang sama. Apakah hasil Bukper masih bisa dikoreksi oleh AR melalui SP2DK? Em, yang pengungkapan ketidakbenaran yang sudah dimasukin harusnya keluar ini dulu ya, surat surat tanggapan dari Kanwil ya Pak ya. Apakah bukpernya berhenti atau tidak? Harusnya ketika bukpernya berhenti, ya harusnya jadi rujukan AR bahwa tidak akan ada lagi koreksi ya. Memang udah selesai, jadi udah ada kepastian hukum harusnya. Oh, kalau waktu saat pemeriksaan memang kita ada kewajiban memberikan dokumen ya. Kasih dokumen ketika ada surat apa, peringatan, teguran ya, surat teguran satu, dua, ketiga. Konsekuensi kalau misalkan nggak ngasih data, bisa dilakukan em, penghitungan kembali untuk labanya menggunakan Perdirjen nomor 17 2015. Ya, dengan menggunakan norma ya Pak, dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Kita tahu perhitungan norma itu biasanya pakai untuk orang pribadi ya, tapi di Per 17 2015 memungkinkan untuk wajib pajak badan yang ketika data untuk hitungan pemeriksaan itu tidak diperoleh ya dari tim pemeriksa. Jadi pemeriksa bisa mengenakan dengan norma atas omset kita gitu ya, menggunakan tabel yang ada di, saya lupa lampiran berapa, lampiran 4 kayaknya, di Per nomor 17 2015. Dari
Arfi ya. Output 2326 seringkali meminta WP nyetor royalti untuk software yang kita beli dan terdapat lisensi. Padahal yang lisensi itu hak akses ya. Betul, bukan WP hanya reseller. Reseller tersebut mengalami kerugian harus dipotong 15%. Memang untuk royalti ini multi tafsir ya Pak. Jadi memang banyak ininya, banyak pemahaman yang bisa berbeda-beda ya. Tapi nanti penjelasannya nanti ada di SP2DK untuk PP23 ya Pak. Nanti saya geser dulu ya. Dari Mbak Anita, TPB, terus nilai biaya keluar dan pungutan sawit ini dibiayakan apakah dari fiskal positif. Eh, Biaya keluar itu dan pungutan sawit ini tidak termasuk PPh, bukan termasuk PPh, sehingga sebenarnya boleh dibebankan. Jadi yang dikoreksi fiskal itu hanya PPh ya, Mbak Anita ya. Tapi kalau biaya keluar, pungutan sawit ini posisi boleh dibebankan sebagai biaya. Iya, Bu Sela, kalau untuk aset yang beli dengan leasing, kalau kita baca di KMK 1169 tahun 91, memang aset untuk leasing itu dengan hak opsi ya, dengan hak opsi memang tidak boleh disusutkan secara fiskal. Namun angsurannya itu diperbolehkan sebagai biaya fiskal. Jadi leasing penyusutannya koreksi positif, tapi angsurannya itu koreksi negatif. Ya, nanti saya silakan cek di KMK 1169 tahun 91. Kalau ada melakukan pengurangan PP25, apakah ada risiko kena SP2DK? Ini, nah ini baru kemarin nih saya dapat deh. Jadi ada WP yang kemarin ngajuin pengurangan pasal 25, ternyata dapat SP2DK tahun berjalan. Ya, jadi mereka ngajuin permohonan, kemudian ditolak, kemudian terbitlah SP2DK tahun berjalan. Yang sebenarnya intinya mereka minta penjelasan kenapa ngajuin pengurangan pasal 25 gitu ya. Nah, memungkinkan ya ada resiko SP2DK tahun berjalan. Sebut Vivin lagi, ini mau beli tanah, rencana dibangun pabrik, SBB belum setahuan namun perdagangan. Iya betul, jadi untuk sewa lah, anggaplah eh, sewa pabrik ya, sewa lahan itu pajaknya final. Pendapat ayat 2 10% pajaknya. Nah, ada biaya-biaya yang joint cost, yang gabungan yang memang harus dihitung proporsional, gitu ya. Jadi artinya sesuai dengan ketentuan di PP 94, untuk joint cost ini dihitung sesuai dengan omset ya. Berapa omset yang final dibagi total omset dikali biaya yang joint cost-nya, maka itu yang dilakukan koreksi fiskal. Dan nanggapin Pak, karena ada bahasa, ada intinya BP diminta membantu negara. Maka mereka menanggapi yang mana mereka malah mengajukan kesanggupan negara. Ya sebenarnya eh, sulit juga ya kalau misalkan dibahasakan ini harus membantu negara. Tapi kalau saya lihat harusnya gini, bahwa kan sebenarnya definisi pajak itu adalah imbalan wajib yang dipaksakan eh, pada wajib pajak ya, eh, untuk kepentingan negara ya. Dalam hal ini kan kalau yang dipaksakan harus sesuai dengan undang-undang gitu ya. Artinya kalau misalkan ranahnya memang sesuai dengan undang-undang, kita bayar, nah jadi masalah gitu ya. Dan akan membantu negara. Tapi kalau ternyata misalkan temuannya baik di SP2DK maupun pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan, itu yang jadi masalah. Jadi kita akhirnya dipaksa-paksakan untuk membayar pajak, bahkan
bisa jadi malah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan BP malah mengada-ngada ya melakukan koreksi. Nah ini kemudian harusnya kita sebagai wajib pajak ya harusnya coba untuk bertarung ya dan menanggapi bahwa eh, harusnya hal tersebut tidak terjadi. Bahkan melanggar ketentuan harusnya. Kalau misalkan ada yang bukan objek pajak, kemudian diobjeki itu melanggar ketentuan. Dan dampaknya harusnya bisa dituntut ya buat si pemeriksa pajak atau petugas pajak. Pinjaman ke via kalkulasi wajib dikenakan bunga pinjaman. Ini tergantung ya, tergantung. Kalau dibaca PP 94 2010, kalau ada hubungan afiliasi tanpa bunga boleh pinjaman tanpa bunga. Kalau misalkan ada hubungan dengan pemegang saham ya. Nah, sesuai dengan PP 94 itu harus memenuhi 4 syarat dulu gitu ya. Pertama kita misalkan pemegang saham udah di store penuh modalnya. Jadi modalnya udah di store penuh. Kemudian yang kedua, dananya memang dana berasal dari pemegang saham itu sendiri. Yang ketiga, pemegang saham dalam kondisi laba. Yang keempat adalah si anak perusahaan dalam hal ini yang menerima pinjaman dari pemegang saham sedang mengalami kesulitan keuangan. Artinya kalau empat syarat ini terpenuhi maka tanpa bunga. Bisa tanpa bunga. Tapi kalau satu syarat tidak terpenuhi maka nanti kantor pajak bisa mengenakan bunga pinjaman sesuai dengan tingkat suku bunga yang wajar. Dari dulu ya, gitu ya. Beberapa SPT lebih bayar, kemudian naikin gara-gara angsuran 25 ya, ada bukti potongan 22 sehingga sudah tidak bisa menghindari ada lebih bayar. Kami restitusi pendahuluan, ternyata ada bukti potongan 22 yang nomornya beda. Kita cantumkan dengan sistem di pajak. Kesalahannya dari pihak pemotong salah memberikan bukti potongan sebenarnya. Kami dipanggil KPP dan sudah dilakukan klarifikasi yang betulnya. Saat itu langsung kami melakukan pembetulan dengan info pembetulan, tapi kita tidak pernah menerima BPN. Kemudian kita melakukan pembetulan uang info jadi normal, atau sebenarnya tidak normal sekali. Kemudian ketika kita akan melakukan pembetulan ulang di form jadi normal, jadi laporan sebelumnya tidak ada otomatis kami telah pembetulan. Ya, jadi gini ya, Bu, dulu ya. Jadi mekanisme, kebetulan di kita mekanismenya restitusi ya pendahuluan ya. Kalau mekanisme resiko penjualan mungkin di pasal 17C atau 17D ya di Undang-Undang KUP. Nah, memang posisinya untuk yang restitusi pendahuluan itu tanpa melalui proses pemeriksaan, tapi melalui penelitian. Nah, eh, sepanjang sebenarnya belum masuk ke wilayah pemeriksaan, pembetulan SPT masih bisa disampaikan, ya masih bisa dilakukan. Ya, tapi ini kan udah ngajuin permohonan pendahuluan ya, jadi mungkin kalau masih bisa sih nggak jadi masalah gitu ya. Terus apakah kita jadi telat? Sebenarnya kalau yang laporan pertama tepat waktu sih nggak telat ya Bu ya. Tapi kalau posisinya pembetulan sih harusnya nggak jadi masalah. Ya memang harusnya di cross check ya. Setiap apapun bukti potong di cross check ya ke pemungutnya benar apa enggak. Cuman memang di sistem kan sekarang belum bisa ngecek ya bahwa itu sudah dilaporkan. Tapi nanti dengan adanya Cortex system, apapun yang dilaporin sama lawan transaksi akan masuk ke dashboard kita kok. Ya nanti ada perubahan ya di Cortex system. Ya itu saja Bapak Ibu terkait dengan pembahasan Q&A untuk webinar seri kedua ya SP2DK. Sampai jumpa di Q&A untuk webinar seri ketiga ya. Terima kasih banyak.